Shalom, perkenalkan nama saya Ayu Dian Mega Bakara dengan NIM 1901012222, dosen pengampu Roni Simatupang MPDK, dengan mata kuliah Penelahan Alkitab di Jemaat dan di Sekolah. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, di mana berkat-Mu yang kami rasakan, Engkau masih menyertai kami dan Engkau masih memberikan kami sesuatu hal yang sangat berharga ya Bapa, yaitu nafas kehidupan. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kiranya kami Bapa bukan hanya sebagai pendengar Bapa, tetapi kami sebagai pelaku firman-Mu. Kiranya Bapa firman-Mu berakar, bertumbuh, berbuah yang manis Bapa bagi kehidupan kami. Bapa yang baik, ini kami, ini kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Kurang semangat. Shalom saudara-saudaraku. Shalom. Baiklah, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini yang tertulis pada Mazmur 71 ayat 5. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Tema yang saya ambil yaitu pengharapan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berbicara tentang pengharapan itu adalah suatu berkat yang Tuhan janjikan. Karena pengharapan akan melantarkan sebuah harapan. Jika kamu percaya sebuah pengharapan, berpengharapanlah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, karena harapan kita hanyalah kepada Tuhan. Karena sesuatu yang kita inginkan tersebut dapat terjadi, baik yang sering kita doakan, salah satu yang sering kita doakan dalam kehidupan kita adalah masa depan kita nantinya. Masa depan yang kita nanti-nantikan, masa depan yang diharapkan orang tua adalah masa depan yang baik bagi kita. Dan kita berharap itu yang terbaik bagi kita. Kita berdoa kepada Tuhan supaya masa depan kita nantinya adalah masa depan yang cerah. Maka kita menginginkan harapan-harapan yang terbaik yang belum terwujud bisa terwujud nantinya hanya karena kita beralaskan atau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus tahu terlebih dahulu mengapa Tuhan mengatakan berpengharapanlah kepadaku. Karena segala sesuatunya jika kita mengandalkan atau berpengharapan kepada Tuhan, segala sesuatu yang menjadi kepentingan atau kebutuhan kita Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah mengetahui. Tapi alangkah lebih baiknya jika kita masih bergumul atau memintanya kepada Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan tapi juga dibarengi dengan perbuatan. Dan kita baca pada 1 Korintus 13 ayat 13, saya akan membacakannya untuk kita semua. 1 Korintus 13 ayat 13. Begini firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Kita hidup karena iman, kita hidup karena pengharapan, dan kita hidup karena kasih.
Mengapa dikatakan di sini supaya masa depan kita nantinya adalah masa depan yang cerah? Maka kita menginginkan harapan-harapan yang terbaik yang belum terwujud bisa terwujud nantinya hanya karena kita beralaskan atau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus tahu terlebih dahulu mengapa Tuhan mengatakan berpengharapanlah kepadaku. Karena segala sesuatunya jika kita mengandalkan atau berpengharapan kepada Tuhan, segala sesuatu yang menjadi kepentingan atau kebutuhan kita Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah mengetahui. Tapi alangkah lebih baiknya jika kita masih bergumul atau memintanya kepada Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan tapi juga dibarengi dengan perbuatan. Dan kita baca pada 1 Korintus 13 ayat 13, saya akan membacakannya untuk kita semua. 1 Korintus 13 ayat 13. Begini firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Kita hidup karena iman, kita hidup karena pengharapan, dan kita hidup karena kasih. Mengapa dikatakan di sini dan yang paling besar di antaranya ialah kasih? Karena Tuhan menginginkan kita mengasihi sesama kita, baik mengasihi saudara, teman, sahabat, pacar, bahkan kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Inilah yang menjadi pedoman penting bagi kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, jangan kita bermegah dengan apa yang kita ketahui, akan pengetahuan yang kita miliki. Sehingga yang menjadi pedoman kita adalah kekuatan kasih Allah. Kita harus saling mengasihi, saling berpedoman kepada kasih Allah, saling memiliki pengharapan yang baik, dan kita harus hidup karena iman. Kita anak-anak muda sekarang tidak jarang dijumpai mengenai bermegah pada diri sendiri. Bermegah artinya di sini kita menyombongkan apa yang menjadi suatu kelebihan atau keunikan dalam diri kita. Contohnya kita memiliki fisik yang memadai. Kita pasti memiliki rasa aku lebih baik gonta-ganti pasangan seperti itu. Dan kita memiliki ibaratnya talenta yang pintar bermain musik. Tapi kita jangan menyombongkan itu, saudara. Karena itu merupakan talenta yang Tuhan berikan kepada saudara. Itu merupakan suatu anugerah yang Tuhan berikan. Karena kita tahu, saudara-saudaraku, kita hanya segumpal tanah yang Tuhan berikan nyawa. Tuhan bisa mencabut nyawa kita setiap kapanpun Tuhan mau. Dan yang paling besar harapan orang tua kepada kita adalah masa depan kita. Semoga kita memberikan masa depan yang indah, yang cerah, membahagiakan kedua orang tua kita. Itulah yang menjadi pondasi atau keinginan kita sejak dulu. Bahkan orang tua kita menyekolahkan kita setinggi-tingginya, semampu mereka, bahkan memiliki susah payah atau jerih payah yang mereka lakukan di ladang untuk kita, untuk membiayai kita. Dan kita harus tahu di mana letak diri kita. Apakah kita sepantasnya bermegah pada diri kita? Seperti itu. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, baik dalam pergumulan yang kita lalui sangat banyak sekali. Baik pergumulan dalam pacaran, persahabatan, teman, saudara, keluarga. Pasti kita merasakan banyak masalah. Tapi jangan kita pernah mengatakan, mengapa Tuhan memberikanku masalah yang begitu berat? Tuhan memberikan saudara-saudara begitu banyak masalah karena Tuhan tahu punggung saudara itu lebih kuat dari besi yang Tuhan daripada kawat duri yang Tuhan rasakan. Punggung saudara itu lebih kuat, punggung saudara itu lebih mampu untuk mengatasi semua masalah-masalah itu. Tuhan tahu saudara itu kuat, makanya Tuhan memberikan pencobaan. Bukan karena Tuhan tidak sayang kepada saudara jika Tuhan memberikan saudara pencobaan, karena Tuhan mengasihi dan menyayangi saudara. Kita belajar dari tokoh Alkitab, salah satunya adalah Ayub, di mana dia diberikan Tuhan pencobaan, di mana Tuhan berikan banyak sekali rintangan-rintangan dalam hidupnya. Bahkan istri sahabatnya sekalipun mengatakan,
Untuk apa kamu setia kepada Tuhan? Padahal Tuhan saja mencobai kamu lebih dari apa yang kamu ketahui. Padahal kita tahu Ayub itu adalah yang saleh, jujur, takut akan Tuhan. Tetapi mengapa Tuhan mencobai dia? Karena Tuhan tahu dia bakalan setia, bakalan tidak akan menjauh atau meninggalkan Tuhan. Buktinya Tuhan memberikan kepada Ayub itu berlipat kali ganda. Dia memberikan hartanya berlipat-lipat kali ganda dari sebelum yang ia kehilangan. Jadi saudara-saudaraku, mari kita mencintai Kristus dan mencintai sesama. Banyak orang yang mengatakan aku cinta pada Yesus, padahal dia tidak tahu apa arti cinta itu. Banyak kita ketemui orang yang mabuk-mabukan, minum-minuman keras, gonta-ganti pasangan dan pacaran yang tidak berlandaskan iman. Ini sangat banyak sekali kita temui karena zaman sekarang juga di mana zaman modern, zaman 4.0, zaman sangat canggih. Tidak hanya remaja-remaja, bahkan orang tua saja sudah sangat menggunakan kecanggihan ini. Ini dapat kita pelajari dalam hidup kita. Apapun yang menjadi masalah, apapun yang menjadi pertikaian dalam hidup kita, percayalah Tuhan itu sudah menyediakan yang terbaik untuk saudara. Tuhan itu sudah memberkati saudara sejak dulu saudara di kandungan. Sebelum saudara di kandungan, Tuhan itu sudah mengetahui bahwa saudara itu harus mencapai ini dan harus melewati berbagai rintangan. Karena saudaraku, tidak ada pencapaian yang manis tanpa adanya rintangan yang pahit atau yang perih. Tuhan mencintai kita. Tuhan punya rencana yang baik untuk kita dan saudara. Seberat apapun permasalahan saudara sekarang, pergumulan saudara sekarang, bawa ke dalam doa saudara-saudaraku. Bawa ke dalam doa. Tuhan mengetahui, Tuhan mendengarkan doa saudara. Tidak salah saudara berdoa dengan meneteskan air mata. Itu merupakan curahan hati yang betul-betul sakit saudara rasakan. Tapi Tuhan itu menginginkan yang seperti itu, yang tulus. Apa-apa dikit menceritakannya kepada Tuhan, karena dia lebih mengandalkan Tuhan daripada manusia. Karena manusia penuh dengan keterbatasan. Meskipun ada yang bisa menciptakan yang canggih-canggih, tapi manusia itu penuh dengan keterbatasan. Hanya Tuhan yang tahu segalanya. Jika saudara beranggapan hari ini saudara memiliki beban yang begitu berat, bergumullah kepada Tuhan saudara-saudaraku. Sungguh banyak berkat Tuhan yang akan saudara rasakan. Semakin dalam atau semakin jauh kita mengenal Kristus, semakin dalam dan dalam pengharapan kita, semakin berani kita menjauhi dosa. Semakin dekat kepada Tuhan kepada kita, semakin dekat kita kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan kita dalam kehidupan kita saudara-saudaraku, semakin jauh dosa itu akan kita jauhi, dosa itu akan tidak kita langgar atau kita sentuh sedikit pun dosa itu. Amin saudara-saudara, kita angkat lagu pujian. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan di mana berkat-Mu yang kami rasakan Bapa. Bapa, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa Engkau yang menjadi pelita dalam hidup kami.
Apapun Bapa yang menjadi pergumulan dalam hidup kami, apapun yang menjadi pencobaan-pencobaan yang Tuhan berikan kepada kami percaya Tuhan, kami percaya Yesus, Engkau akan membuat kami semakin tegar, Engkau yang menguatkan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi harapan-harapan kami ke depannya, apapun yang menjadi keinginan kami ke depannya, Engkau pasti Tuhan bekerja dalam hidup kami. Bapa yang baik, Bapa yang surga, kami menyerahkan segala hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan kami kesehatan, kepintaran, kebijaksanaan, kedewasaan. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.